Baik, ini adalah pertemuan pertama kita pasca libur Lebaran. Mudah-mudahan hari ini semuanya dapat berjalan dengan lancar, ya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita ucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, rangkaian hari ini cukup istimewa. Pertama adalah dari lokasinya. Ini ide dari ibu peserta sekalian ini ya. Kita pakai acara di luar sekolah supaya lebih lebih ada nuansa yang berbeda. Terima kasih untuk mamanya Gaby yang sudah banyak membantu lokasinya. Kemudian juga untuk ibu-ibu peserta yang sudah menyiapkan logistik yang luar biasa. Masih dirahasiakan ya logistiknya ya. Belum dibongkar ya Bu ya. Belum dibongkar, nanti aja. Baik Bapak Ibu, untuk menyemarakkan suasana hari ini seperti biasa akan diawali dengan prakata atau sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Banyuwangi. Kepada yang terhormat Ibu Dewi Astuti MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak semangat sebetulnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar hari ini Ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Nomor 2. Diulangi sepertinya. 1 bulan lupa gimana yang lupa ini ya. Iya, Pak Rudi diberi contoh. Ya, biar semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sobat 2, oke deh. Tepuk Tepuk tangan tangan. semuanya. Alhamdulillah sehat semuanya. Bismillah. Makanya sewaktu-waktu ya, kalau ada waktu senggang, coba diperiksa HP-nya anak-anak. Biasanya di password ya, dibuka suruh buka. Ya. Khawatirnya ibu-ibu anak-anak itu dia masuk jaringan yang membahayakan untuk anak-anak kita. Ya. Khawatirnya anak-anak itu buka ya video-video yang tidak pantas, yang dia mengkonsumsi foto-foto yang tidak pantas. Ya. Ini kan merusak mental anak. Kepala SMP Negeri 2 Banyuwangi, Ibu Dewi Astuti. Baik Bapak Ibu, agar acara ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala, sampai akhir nanti kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Qoyum Bahyaki. Kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu, sebelum acara ini kita mulai dan kita mendapat berkah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga acara seperti ini berjalan dengan lancar hingga dari awal hingga akhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hamdus syakirin hamdan na'imin hamdan wafina wa majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbal biha jami'al hajat وَلُطَهِرْنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِندَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ خَيْرِ الْخَيْرِ وَرَحْمَتِنَا اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا منورا وروحا صالحا ولسانا نصيحا وتوبة يقينا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا واسعا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولدينا وإلنا شر غيرنا على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan
beberapa pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama dan kedua. Hari ini nanti kita mau main studi kasus, ya, studi kasus, dan itu berhadiah. Hadiahnya microwave, itu. Nah, kalau tadi ibu-ibu absen ya, itu kan ada tataannya, itu ada microwave. Ada empat hadiah. Ini untuk 4 materi indikator. Baik, yang pertama segera kami persilakan, kami berikan waktu sepenuhnya kepada fasilitator Bu Yayu tentang pemahaman orang tua terhadap kecerdasan majemuk anak. Berikan tepuk tangan untuk fasilitator Bu Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, biar semangat ya, biar konsentrasi juga. Hari ini saya akan, jadi nanti yang kita katakan berlapanan dengan apa yang kita lakukan. Konsentrasi. Mundur, mundur. Maju, maju, mundur, 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 maju, 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 maju. Saya pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang. Terima kasih. Di sini dalam kecerdasan ada yang namanya kecerdasan majemuk, Bapak Ibu. Jadi kecerdasan majemuk itu tidak hanya mengandalkan kecerdasan yang bersifat akademik, yaitu hal-hal di luar akademik. Misalnya ada anak yang bakatnya di musik, ada anak yang bakatnya main sepak bola dan lain sebagainya. Jadi apakah anak yang tidak mampu dalam akademik berarti tidak cerdas? Bukan begitu, Ibu, tetapi di sini ada kecerdasan majemuk itu adalah kecerdasan baik di akademik maupun di non akademik. Secara rinci nanti akan saya bacakan. Yang pertama yaitu ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan seseorang untuk berhubungan dengan orang sekitarnya, yang mana tipe ini biasanya mengerti dan peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, menjalin kontak mata dengan baik, serta temperamen orang. Ini adalah kecerdasan interpersonal. Yang kedua ada kecerdasan intrapersonal. Tadi inter, sekarang intra. Intrapersonal yaitu kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak sesuai dengan pemahamannya. Itu adalah intrapersonal. Dan yang ketiga, mohon maaf ini harus maraton, tadi dibatasi 5-10 menit, Yang ketiga, kecerdasan logis matematik. Nah, ini biasanya orang tua putra putrinya pinter matematika diarani cerdas, diarani pinter. Padahal kan kecerdasan itu macam-macam itu tadi, Ibu. Kecerdasan logis matematik adalah kemampuan penalaran ilmiah, berhitung secara sistematis, berpikir logis, yang mana ini berguna untuk pemecahan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konsep berhitung dan nalar. Ini Ibu, ini adalah kecerdasan logis matematik. Yang keempat ada kecerdasan linguistik atau verbal linguistik, yaitu kecerdasan yang berhubungan erat oleh verbal tulisan ataupun lesan dan segala aturan-aturan yang ada. Yang kelima ada kecerdasan spasial atau visual spasial, yang mana merupakan kemampuan untuk menghasilkan, memelihara, memanggil kembali serta mengubah image visual yang berstruktur dengan baik pada otak.
Ini adalah kecerdasan spasial atau visual spasial. Yang selanjutnya ada kecerdasan naturalis atau kecerdasan non naturalistik. Ya. Ialah kapasitas untuk mengenali, mengelompokkan fitur tertentu di lingkungan fisik dan sekitarnya seperti binatang, tumbuhan, dan kondisi cuaca. Ini adalah kecerdasan naturalis dan kecerdasan non naturalistik. Yang ketujuh, kecerdasan kinestetik atau ini maaf ini kepotong ini fotokopinya ya. Kecerdasan kinestetik itu adalah kemampuan seseorang untuk memproses informasi maupun menggerakkan pola tubuh serta mampu mengontrol ekspresi. Ini adalah kinestetik. Dan selanjutnya kecerdasan musikal. Ini adalah kemampuan untuk menyimpan nada dalam benak seseorang untuk mengingat irama dan secara emosional terpengaruh oleh musik secara tidak langsung. Anak ini memiliki kecerdasan musikal yang merangsang seluruh tubuhnya untuk mengikuti irama atau ritme musik. Nah, ibu-ibu ada 8 kecerdasan ini. Monggo jenengan menganalisa kira-kira anak saya ikut di kecerdasan yang mana. Panjenengan orang tua pasti paham betul dengan anaknya atau dengan putra putrinya. Jadi kami mohon nanti dipahami kira-kira anak saya ini kecerdasannya di mana. Kalau sudah tahu di situ, berarti potensi anak saya itu apa. Terus bagaimana nanti Anda panjenengan semua untuk memberi dorongan supaya kecerdasan yang dimiliki putra putri panjenengan bisa maksimal, ya. Terus bagaimana dengan memfasilitasi untuk mendorong kecerdasan yang dimiliki oleh putra putri panjenengan itu supaya bisa mewujudkan suatu kreativitas dan keberhasilan yang baik dan membanggakan. Itu ibu-ibu semua ya. Bisa saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih fasilitator Bu Yayu. Di modul ini intinya orang tua jangan memaksakan bakat anak. Anak itu mengenai olahraga dikongkon masak, dikongkon tata busana, bisa. Baik, selanjutnya ke modul yang kedua, yaitu memahami hasil belajar anak. Ini waktu sepenuhnya saya berikan kepada fasilitator Bapak Fuad. Monggo Bapak Fuad. Bisa maju dulu biar Bapak pengasih. Karena digeser. Maju aja. Kan sudah pakai skincare semua toh? Oh iya. Iya Bu Rani sudah pakai skincare semua. Mahal skincare-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus ya, diputus ya. Saya di sini menyampaikan modul ke-6. Ada kaitannya dengan modul 5. Jadi modul 5 ada kaitannya di modul 6. Modul 6 ini terkait laporan hasil belajar siswa. Sama dengan wali kelas kan biasanya tanya, Bu, Pak, ini gimana anaknya? Nilainya segini, apa sudah dalam pelajaran ini gimana? Apa gini kurangnya apa? Itu penting. Jadi anak dengar itu punya perhatian banget. Jangan ada orang tua, terus ambil langsung udah. Selanjutnya memahami peran penting sebagai orang tua atau wali untuk meningkatkan kualitas pembelajaran anak. Kita hadir di pembagian laporan hasil belajar. Manfaatnya bagi orang tua apa saja? Di sini ada ya.
sebagai wadah untuk berkonsultasi kemajuan pendidikan anak. Nah, anaknya gimana? Yang kelas 7 atau yang kelas 7 naik ke kelas 8 di semester 1. Anaknya gimana Pak Bu? Yang kelas 7 anaknya matematikanya dapat 80. Sekarang dapat 85. Perkembangannya di apa saja? Kalau kurang, kenapa kok kurang ini? Oh, karena ini. Nah, kalau komunikasinya ada komunikasi kan enak. Jadi orang tua bisa memantau, wali kelasnya juga bisa memantau juga. Mohon pantauannya ya Bu, anaknya gini. Jadi kalau kita orang tua sama wali kelas itu berkomunikasinya enak, jadi sama-sama memantau perkembangan anaknya juga lebih cepat. Kalaupun ada masalah bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian sebagai bentuk penghargaan kepada wali kelas dan kepada pihak sekolah, membuat rapor itu nilai koreksi. Itu nilai ulangan, nilai praktek, direkam. Ini kok kurang, dipanggil anaknya. Oh ini kurang. Ini kurang nilainya kurang gimana? Dibuat tugas lagi, direkap lagi, baru kalau dirapor dimasukkan ke e-rapor lembur. Habis itu lembur di print, terus tanda tangan, kepala sekolah tanda tangan 800 lembar. Itu kalau satu, belum P5 tambah lagi. Jadi ya curhat juga ya. Nah, di sini kan judulnya sebagai wadah penghargaan. Lah kalau orang tuanya datang tuh, alhamdulillah dihargai, capek-capek. Ada itu sampai semester selanjutnya 3 tahun nggak diambil apa. Tahun ada, sampai sekarang pun di saya ada. Sampai pindah wali kelas. Nggak tahu ya. Mungkin karena sibuk apa gimana. Nggak tahu. Ya mungkin kebanyakan yang itu ya itulah saya jelaskan. Pokoknya gitu. Selanjutnya manfaatnya bagi orang tua sebagai bentuk dukungan dan perhatian terhadap anak. Nah, kalau orang tuanya hadir, anak itu senang. Kalau nggak hadir, anak itu bingung. Pak, saya rapornya gimana? Akhirnya minta tolong ke orang tua temannya, mengambilkan. Tujuannya ke sekolah ngambil rapor kan untuk komunikasi dengan wali kelas. Bu, Pak, ini gimana anaknya, perkembangannya gimana, kayak gitu. Dengan juga untuk apa ya, biar lebih kenal, lebih dekat. Pak, Bu, titip ya anaknya kayak gini. Kan lebih enak. Jadi seorang wali kelas dan guru itu kalau nanti kurang doakan, dalam mimpinya doanya muncul lah. Doa guru itu mengangkat dari bumi ke langit. Oke, kan orang tua ada dua, itu yang saya pahami dulu. Kalau orang tua yang melahirkan dari langit ke bumi. Kalau guru dari bumi ke bumi. Kalau orang tua nggak tahu. Wes, itu aja Bu ya. Itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti pertanyaan tadi kasusnya memahami laporan hajat belajar. Itu aja. Kenapa? Semangat itu. Ya. Oke. Udah.
Kayaknya itu ya. Berapa jam gitu? Dia lewat. Kalau lewat dia langsung perawatan. Ibu garis besarnya itu pentingnya hadir di pembagian rapor ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz ya. Baik Bapak Ibu, langsung kita ke materi yang ketiga tentang pengembangan bakat minat. Nah ini. Saya punya pancingan ya. Saya anggap jenengan semua seperti murid saya ya. Saya selalu memberikan pertanyaan romantis. Saya punya gambar itu. Kalau diperhatikan ya. Ini ada gambar, ada kelihatan ibu-ibu? Ya, yang berbicara ya. Ada anak yang berhitung, menyanyi, dan yang terakhir ada yang melukis. Kira-kira dari sekian gambar ada nggak bakat atau minat yang dimiliki anak-anak yang jenengan di sini? Ada. Coba bundanya Mas Riza. Saya tahunya bundanya Mas Riza kan murid saya ya. Mas Riza kira-kira punya bakat dan minat apa Bu? Silat, olahraga ya. Jadi saya rasa jenengan semua sudah tahu, tapi saya ingin memisahkan aja dulu ya. Walaupun kata bakat dan minat itu selalu bergandengan, ibaratnya bagai perangko dan apa Bu? Kok sekali banget? Perangko dan kok lem Bu? Perangko dan amplop kan mesti gandeng ya Bu ya. Nanti suratnya nggak kirim kalau nggak ada perangko ya. Jadi Ibu, bakat sama minat itu berbeda. Walaupun sering disandingkan bersama. Apa sih bakat itu? Nah, kalau mudahnya, bakat itu sesuatu yang terbawa dari lahir. Apa yang terbawa itu? Yaitu kepandaian dan sifat. Kalau bahasa mudahnya adalah talenta. Jadi anak ketika cocok gitu ya bahasanya, dia itu sudah punya bakat alami, tidak perlu digali atau perlu dilatih. Berbeda dengan minat. Kalau minat itu kecenderungan hati. Jadi anaknya itu sengkarap, dia yang kepengen. Nah, dari sini sudah paham. Jadi kalau bakat itu talenta, kalau minat itu kecenderungan dari anaknya sendiri. Nah, jadi nggak boleh disamaratakan. Bu, kalau misalkan anak punya bakat tapi nggak punya minat, jadi bisa jadi tidak berhasil. Dia punya bakat misalkan melukis, tapi dia nggak minat, biarin aja sudah males. Bisa nggak jadi pelukis terkenal? Tidak. Begitu juga sebaliknya, punya minat yang tinggi ternyata tidak bakat. Gambar setiap hari, tapi nggak bisa gambar. Tidak bisa. Jadi memang walaupun dua kata ini menyatu, kelihatannya sama dan mirip, ternyata berbeda. Ya. Bu, apa pentingnya kita mengetahui minat dan bakat anak kita? Ya, pentingnya itu kalau di pembelajaran, coba ibu-ibu jenengan tahu ya istilah ekstrakurikuler. Ya, sudah ikut ekstrakurikuler semuanya anaknya? Ya, ikut apa Bu? Ada, berarti kinestetis ya, tangannya bergerak terus ya, musik. Apalagi Bu? PNR, dia natural ya mungkin ya Pak ya. Terus ada lagi? Apa Bu? Oh gamelan. Ada lagi mungkin silat ya, menari gandrung, ya, macam-macam. Nah, minat dan bakat ini bisa disalurkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, Bu, terus kalau di sekolah, misalkan anak saya itu ada loh Bu, saya pernah menemukan siswa saya itu kalau menghafalkan itu cepat. Jadi dikasih materi, tes itu langsung, kata gurunya saya ngocok. Ada juga. Nah, itu bakat atau minat itu? Jadi dia tidak dilatih, tapi memiliki bakat, kemampuan dari sejak dia lahir. Nah, itu ya. Urgensi pentingnya orang tua mendukung bakat minat anak. Yang pertama, kenapa kok kita harus tahu?
yaitu anak dapat berprestasi sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Jadi kita tidak boleh memaksakan, misal ibu penyanyi, pokoknya kue jadi penyanyi, kue gak jadi penyanyi, tak keluarno kue teko kakak. Itu namanya apa Bu? Pemaksaan, boleh tidak Bu? Terkadang ada yang bisa melahirkan bakat seni dari keluarganya, memang banyak yang seperti itu. Tapi ada juga yang tidak. Jadi kita harus tahu minatnya anaknya apa, bakatnya juga apa. Nah, yang kedua, kalau kita mempersilahkan atau memfasilitasi minat dan bakat anak kita itu merasa dihargai. Ya, mungkin dari jenengan ada anak-anaknya yang males ngomong sama ibu males ngomong sama bapak bisa jadi karena dia merasa tidak dihargai. Dipaksa harus pintar matematika, padahal dia sukanya seni. Nah, itulah ya Bu. Ya, tadi ada kaitannya dengan kecerdasan yang dijelaskan oleh Yayu. Yang ketiga, anak merasa pede. Jadi kalau anak itu dihargai, tentu pede. Anaknya difasilitasi, yang suka olahraga, ayo deh ikut les olahraga. Yang pintar matematika diikutan semua. Pasti tentunya anak itu makin pede. Kalau dipaksakan, makin beron. Tunggu. Nah, setelah itu apa saja yang bisa kita lakukan Bu ketika kita sudah tahu minat dan bakat anak kita? Nah, yang pertama adalah menghargai dan menerima keunikan. Nah, ini jadi kata yang pentingnya adalah keunikan. Jadi masing-masing anak nggak sama bakatnya, tidak sama juga minatnya. Ini sedikit curhat saja, saya juga punya anak dan saya terlambat mengetahui bakat dan minat anak saya. Jadi ketika saya dan suami saya nggak ada bakat olahraga sama sekali, tidak ada sama sekali. Waktu kelas 2 SD diiseng-isengkan, tak mau ikut badminton nggak? Badminton nggak? Dia mau, namanya anak-anak ya. Saya pikir ya pasti diam-diam aja sudah. Ternyata setelah ditekuni terus-menerus, alhamdulillah juara ya walaupun masih tingkat kabur. Nah, Terima kasih Bu Fasilitator Bu Desi. Berikan tepuk tangan untuk Bu Desi. Ya. Saya juga mengucapkan selamat datang untuk ibu-ibu peserta yang baru saja hadir. Tidak apa-apa, bisa kita maklumi ya, karena harus ada kegiatan yang lain. Sekarang ke materi yang terakhir. Ini bagaimana orang tua menyikapi ketika ada di rumah ya. Yang terakhir, berikan tepuk tangan untuk Bapak Arfian selaku fasilitator terakhir untuk hari ini. Silakan Pak Arfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang diberikan ke saya. Selamat siang ibu-ibu sekalian. Sebelum saya mulai, saya mohon maaf sebesar-besarnya, masih bulan Syawal. Barangkali selama kita beraktivitas di grup sobat ada kesalahan dari saya, mohon diberikan maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya terkait materi terakhir untuk hari ini. Jadi setelah di pertama sudah dijelaskan kecerdasan, kemudian ada bakat, ada minat, ada peran orang tua. Untuk hari ini yang terakhir adalah bentuk dukungan orang tua di rumah. Jadi saya hanya kita enaknya kita hari ini akan berdiskusi bagaimana seharusnya anak-anak itu bisa menganggap rumah itu rumah sesungguhnya. Jadi sekarang itu sudah ngetren anak-anak itu menganggap rumahnya itu bukan bangunan lagi, tapi orang yang bisa menerima mereka. Jadi coba nanti ditanyakan ke anaknya, rumahmu mana? Bisa jadi temennya adalah rumah, karena dia akan selalu ingin ketemu dengan teman-temannya. Itu yang sekarang berkembang di generasi apa Pak? Gen Z sekarang ya. Jadi Gen Z itu rumahmu mana? Rumahku ya teman-teman, bukan bangunan, alamat itu sudah tidak seperti itu. Terus bagaimana cara membangunnya? Ya ini yang akan kita diskusikan. Dengan semua berkembang tentunya juga dengan dukungan orang tua.
akankah dukungan itu dipakai untuk sekarang? Dengan kondisi putra-putri kita yang seperti itu, kalau dulu sore belum pulang, siap-siap dengan senjata berat, dicari anaknya keliling-keliling, kemana ini anak. Saya mengalami hal seperti itu. Jadi saya menganggap orang tua ini wah kejam, jangan-jangan Belanda orang tua saya ini. Kalau saya tidak sekolah, ada ikat pinggang, ada sapu. Kalau bangun pagi, tidak bangun, ada cipratan air. Entah gimana pun caranya, semua harus dilakukan sesuai prosedur yang ada. Kira-kira kalau zaman sekarang dengan keadaan putra putri, gimana Pak? Ya. Ini yang menjadi dilema yang akan kita bahas. Kira-kira jenengan tumbuh dengan pendidikan seperti itu, kondisi rumah seperti itu, sekarang Anda dapatkan adalah kondisi yang sekarang. Apakah kondisi ini ingin diteruskan ke anak? Padahal kan ya jenengan sudah terpenuhi secara finansial, secara kesehatan, secara hubungan sosial juga baik, attitude dengan orang lain juga baik. Tapi kenapa kok kita gunakan lagi? Kembali ke perkembangan putra-putri yang sudah berubah. Jadi makanya kenapa bentuk dukungan yang menyesuaikan zaman itu perlu. Jadi seperti yang disampaikan Bu Dewi, 7 kebiasaan anak sahabat ini diharapkan supaya putra-putri kita berubah dan disiapkan untuk masa depan yang lebih baik. Paling sederhana pembiasaan di keluarga. Coba jenengan bisa membayangkan kira-kira putrinya kalau atau putranya bangun itu jam berapa? Jam 5. Subuh sekarang jam berapa? Jam 4. Terus kemudian waktu jam 5 atau setengah 5 sampai dengan berangkat sekolah itu cukup atau enggak? Oke. Ya. Jam 6 sudah OTW, belum kalau punya adik TK, belum menyiapkan bekalnya. Ya. Biasanya kalau pagi itu kita masih bisa untuk menyiapkan. Kalau saya pribadi, putri saya masih usia 2 tahun, paling bangun, mandikan, ganti baju, nyiapkan susu, titip baik, bang titip, saya berangkat. Nah, tapi pulangnya ini Bu, jadi yang kita perlu siapkan adalah waktu anak dari sekolah dengan keadaan penat, dengan masalah yang dihadapi, beban pelajaran yang sudah diterima, saat sudah di rumah, kira-kira mau ditambahin beban atau dirubah rumah itu menjadi rumah sesungguhnya. Jadi dia nyaman untuk datang, dia nyaman untuk istirahat. Kalau diajak temannya keluar, enggak, saya di rumah enak, nyaman. Ya, kira-kira membuat rumah nyaman itu apa cukup dengan wifi? Ya. Yang penting wifi-nya ada, yang penting kamarnya ada AC-nya. Yang penting kalau nggak ada wifi kuotanya maksimal bisa scroll sampai maghrib. Ya. Apakah itu kira-kira bisa mendukung bakat minat dan kecerdasan yang dimiliki putra-putri kita? Ya. Itu yang perlu kita belajar bersama. Saya tadi malam akhirnya juga belajar Ibu. Jadi pagi ini ada kegiatan, ya malam saya harus belajar supaya kita bisa punya pandangan yang sama. Ini yang saya alami dari dulu sampai sekarang. Kalau ada orang ngomong atau sesuatu yang tidak saya suka, ya saya tutup telinga. Kira-kira kenapa ya seperti ini? Tidak nyaman. Padahal kita selalu menganggap, loh omonganku ini bener, aku suwi urip ning donya iki ya. Makanya kenapa sobat ini dihadirkan supaya semoga kita menjadi orang tua yang bisa memfasilitasi putra-putri kita, entah di rumah sebelum berangkat dengan menyiapkan akhlaknya, sholatnya, ibadahnya, makanan bergizinya. Kemudian setelah anak-anak kita pulang dari sekolah, kita juga menyiapkan dia untuk beristirahat, dia bisa melanjutkan aktivitasnya untuk besok dengan kondisi yang sehat, sehat fisik, sehat mental. Jadi makanya di bab terakhir ini selain pembiasaan di keluarga, ada 2 hal lagi yang perlu kita siapkan, yaitu menciptakan lingkungan rumah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Biasanya yang jadi masalah itu putra atau putri.
dengan rumah. Kalau punya putri atau punya putra, itu yang akan kita selesaikan nanti di akhir sesi. Nah, kalau saya laki-laki, biasanya dulu pulang sekolah maksimal jam 2 sudah keluar lagi. Ngaji paling jam 3, jam 4, habis itu keluar lagi entah main bola, mainan, ya. Berarti tempat ternyaman saya bukan di bangunan rumah yang ada orang tuanya, tapi tempat lain yang ada temannya. Itu dulu banyak temannya. Kalau sekarang kiri kanan sudah tidak ada lapangan, temannya sudah semakin sedikit. Gimana kita mau cari lingkungannya nyaman itu? Gitu. Ya, HP. Kira-kira kalau temen tetangganya main bola sama siapa? Oh, Andi. Main lompat tali di mana? Oh, di lapangan. Kita bisa ngecek. Tapi kalau HP, kira-kira sejauh apa dengan tahu dengan kondisi HP? Punya akun TikTok anaknya? Punya akun Instagram putrinya? Ya. Alhamdulillah kalau punya, memang itu harus selalu cek. Sekali-sekali jangan cuma dicek apa yang dia posting, coba dicek apa yang dia lihat. Oke. Itu juga akan mempengaruhi kondisi mental dan emosi. Kenapa kok putri saya jarang bicara dengan saya? Oh, ternyata dia maunya dengan nada yang lebih menyenangkan. Atau istilah sekarang tuh deep talk. Jadi berbicara dengan mendalam, bisa dilakukan di tempat-tempat yang dia sukai, dengan aktivitas yang dia sukai. Yang terakhir adalah melindungi anak dari berbagai ancaman di seputar mereka. Di era sekarang dan persiapan untuk ke depan, kira-kira ancaman apa yang menurut Bapak paling besar? Teknologi, gadget, teman. Jadi dari 3 materi yang sebelumnya sudah dibahas, yang paling mengkhawatirkan sekarang adalah menyiapkan anak-anak untuk siap menghadapi era di 10 tahun ke depan. Entah itu di gadgetnya, entah di kemampuan anaknya. Jadi karena menghabiskan waktu terlalu banyak di sosial media, aktivitas fisiknya berkurang. Padahal pekerjaan pasti membutuhkan fisik. Berapa persen orang yang harus bekerja di depan komputer kan tidak terlalu banyak juga. Kemudian karena anak-anak tidak pernah mendapatkan penolakan atau istilahnya anak sekarang itu tidak mau dihujat. Jadi mentalnya itu sekali ada yang tidak suka dengan postingan saya, dia mikir tuh, kenapa saya tidak disukai? Kenapa like saya di Instagram itu sedikit ya? Apa pakaian saya kurang terbuka? Atau saya bergoyangnya kurang asik? Nah, itu kan juga menjadi ancaman ke depannya. Jangan-jangan anak-anak itu sudah tidak memperhatikan atau mempedulikan omongan orang tua, tapi komen-komen di sosial media. Tuh, jadi ancaman itu bukan berarti cuma membawa senjata tajam, membawa bom, atau diancam secara fisik, enggak. Sekarang media sosial itu lebih mengerikan. Jangan-jangan dihujat di media sosial, kemudian stres, kemudian melakukan hal-hal yang negatif. Terima kasih. Itu saja, semoga sedikit yang saya sampaikan menjadi perhatian kita bersama. Semoga kita menjadi orang tua yang hebat ke depannya. Dan juga yang terakhir, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang siap menghadapi masa depan dan menjadi anak Indonesia emas. Ya Pak Dedi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu. Wah, luar biasa hari ini ya. Nah, sekarang ini yang kita tunggu-tunggu. Nah, kita akan undi dulu studi kasus yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya, secara berurutan. Monggo Bu Dewi diambil dulu, dibuka, dibaca atas nama fasilitator siapa? Iya. Bu Yayu, monggo Bu Yayu dibacakan studi kasus. Setelah Bu Yayu membacakan studi kasus, saya akan mengambil undian nama ibu-ibu yang harus menjawab. Tepuk tangan semangatnya mana dulu? Silakan siap-siap studi kasusnya seperti apa ya? Termasuk kecerdasan yang manakah yang dimiliki Ananda Panjenengan? Ya, terutama Ananda yang sekarang di SMP 2, ya, itu. Yang kedua, bagaimanakah Panjenengan
memfasilitasi dalam mengembangkan potensi kecerdasan Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil satu. Siapa ini? Ibu Endang Nurhayati. Terima kasih. Untuk studi kasus yang materi keempat, bagaimana panjenengan atau konflik apa yang pernah Anda alami dengan putra-putrinya, kemudian bagaimana menyelesaikannya? Oke. Konflik Konflik di rumah. Jadi entah apapun, maksudnya bukan aib ya, konflik itu kan banyak. Jadi tidak perlu misalkan aib enggak, konflik misalkan entah perbedaan pendapat atau perbedaan pemilihan itu menjadi sebuah konflik dan bagaimana jenengan menyelesaikannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Siapa kira-kira nih ya yang ada konflik di rumahnya? Tapi maksudnya ya konflik yang positif menuju ke kebaikan ya. Oke, saya ambil. Siapa ini? Ibu Lina Susanti. Kan senang baru dengan iringan musik. Lili sekali melihat langsung bisa menirukan gerakan. Dia sudah mampu bergerak seperti si pelatih. Pertanyaannya adalah, apa bakat terpendam Lili? Itu yang pertama. Yang kedua, jika Lili adalah anak jenengan semuanya, apa yang akan Anda sampaikan kepada pihak sekolah atau kepada wali kelasnya? Mung Farida. Oh nggih, monggo Ibu. Siap-siap nggih. Tepuk tangan untuk 4 orang yang beruntung hari ini ya. Ya. Monggo saya berikan waktu sepenuhnya kepada yang pertama Ibu Endang Nurhayati. Cuman kadang dia itu di rumah itu ya kayak sifatnya kayak anak laki gitu Bu. Pakai kadang kalau di dalam tapi pakai celana pendek, tapi kalau keluar saya usahakan itu ya pakai itu panjang. Terus yang saya sediakan di rumah itu ya setidaknya ya yang keperluan futsal itu tadi kayak sepatu. Terus alhamdulillah kemarin itu juga saya berikan bola basket itu kayak futsal, cuman itu yang basket itu saya berikan juga. Tapi ternyata kemarin itu pas ada mungkin karena dianya itu agak emosi karena saya tekan, mungkin dia terus apa ya kayaknya mintanya itu jangan ditekan saya kayak ini, mintanya kayak gitu. Nah, mungkin nanti dari rumah saya ya juga bisa menjelaskan lagi bahwa saya nekan dia bukan karena apa, tapi supaya dia itu bakatnya tetap ada gitu. Itu aja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu yang saya alami itu seperti sama Bella sama adik. Contohnya tuh kayak berbakat kecil akhirnya kayak dia besar. Selalu Bella tuh pernah bilang kayak gini Pak. Ini nggak ada abang, ini panggilannya di rumah abang ya. Mending nggak usah ada abang, sudah papa itu papa sama mama itu punya anakku aja gitu. Abang suruh pergi. Akhirnya dari kata-kata itu kan saya takut dia itu tumbuh rasa benci. Ya. Akhirnya sering padahal Bella tuh sudah tahu adiknya tuh sikapnya itu kalau diajak ngomong ibu, akhirnya ibu. Kalau kakaknya tuh ngomong tegas, itu tegas. Seperti berkaca. Akhirnya kayak akhirnya sering bilang mama ini selalu belain kakak gitu. Sedangkan kakak bilang akan terus. Jadi kan saya itu sebagai ibu itu kayak saya sudah menyamakan mereka walaupun mereka itu satunya cewek, satunya cowok. Kalau saya samakan tuh bukan berarti saya itu bersifat sama. Kalau saya menghadapi cewek kan ya agak seluruh, kalau cowok gak sama saya itu kalau saya samakan dengan perilaku saya ke kakaknya takutnya dia tuh secara langsung itu kayak budaya tua. Akhirnya saya tuh mikir Pak kayak gini, saya ini berusaha adil sama anak-anak itu walaupun beda jenis gitu. Saya juga mikir ini apakah salah apa benar ya Pak ya yang saya lakukan, ada sedikit bohong, kayak senang untuk Pak adik. Sebenarnya
ya sosok ibu kayak kasar. Buktinya adik Joko, makanannya. Enggak mah, kakak tuh nggak sayang aku, malah sayang adik teman-temannya gitu. Kenapa sih Mak, kakak itu kalau tak deket itu ngegas kayak gak mau tak deketin gitu. Jadi saya tiap hari tuh kayak membohong dia gitu. Kakak ini kakak beli ini pada saya yang beli. Terus kayak kakak itu akhirnya saya bilang ke kakak itu kayak gini, kita jadian ya Kak, seandainya nanti kalau kamu berantem sama adik, tak tolong ya, nanti mama pura-pura marah ya kakak ya, jadi adik itu nggak usah kayak gitu ya gitu. Saya tuh akhirnya punya keputusan seperti itu sebenarnya. Ya nggak apa-apa, tapi kan saya cerita saya hadapi kan gitu. Jadi akhirnya saya tuh gimana caranya adik ini tahu kalau kakek itu suai, cuma nggak bisa diungkapkan dengan rasa apa katanya beda kayak gitu. Hari ini tuh saya bilang iya bilang dia kakak itu cuma nggak bisa cerita sama adik gitu. Sama kakak saya punya janjian, maksudnya janjian saat ini nanti kalau suatu kakak yang beda, mama pura-pura ya marahin kakak saya gitu. Jadi masalahnya tuh saya ingin kakak itu beda. Nanti kalau adik itu merasa nggak nyaman di rumah, kayaknya dia tuh cari kenyamanan di luar. Saya berusaha nyari kenyamanan rasa itu di rumah. Jadi kalau di rumah aja nyaman nggak mungkin keluar mereka itu. Jadi seperti itu masih saya kalau ada masalah kayak di bawah itu mereka tuh berpikiran masing-masing itu kalau saya lihat kakaknya bilang jadi ini saya cara saya sendiri menunjukkan apa itu saya. Gimana pola asuh yang benar? Sebenarnya mau saya ini kalau waktunya panjang nanti kita bisa compare Ibu Lina dengan putri yang lebih dewasa, adiknya laki-laki yang lebih kecil. Nanti coba keluarga lain yang dengan posisi sebaliknya, kakaknya laki-laki, adiknya perempuan. Apakah polanya sama seperti itu? Nah, itu yang perlu kita adanya sobat ini kita berbagi. Jadi kalau benar salahnya saya juga tidak bisa menentukan. Itu kan efeknya juga ke putra-putrinya berbeda setiap keluarga. Makanya kenapa kok saya ingin ada salah satu bercerita tentang konflik apa yang dialami di rumah, supaya setelah kegiatan sobat ini kita bisa bersama-sama merubah image rumah tempat pulang tapi dimarahi. Katanya rumah tapi kok selalu salah. Kenapa kok rumah saya tidak nyaman ya, tidak seperti rumah teman saya, kalau datang disambut, kalau saya sakit diberikan perawatan yang terbaik. Jadi konflik yang dialami setiap rumah, setiap keluarga pastinya akan berbeda. Tapi apabila punya pengetahuan yang sama, semoga konflik yang dialami itu tidak menjadi masalah yang besar. Jadi terima kasih Bu Lina ceritanya. Semoga putri saya juga punya putri. Semoga kedepannya saya juga bisa belajar dengan bagaimana bisa merasa rumahnya itu tempat terbaik untuk pulang. Terima kasih. Saya kembalikan buat. Ya, tepuk tangan buat. Pertanyaannya Bu, menurut jenengan ya, menurut Ibu, perlukah wali murid atau orang tua memahami konten rapor? Kayak melihat nilai sama deskripsinya. Kalau iya mengapa? Kalau tidak penting ya mengapa? Yang kedua, apakah Ibu Satu, dua, tiga. Yang nomor 2. Sertifikat rumah itu banyak. Bu, foto dulu Bu, jangan pindah dulu. Yang nomor 3. Ya. Yang terakhir Bu Farida. Fasilitator monggo berfoto. Pak Fian sama Pak Fuad sama Bu Dewi. Bu Dewi di tengah ya Bu. Ibu Dewi di tengah. Agak maju nyun sewu, agak maju. 3.
tiga lagi, 1 2 3 gaya. Habis ini semuanya foto dulu, monggo. Ibu-ibu. Iya. Foto dulu, monggo. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Tetap fotonya. Pak Wayu, monggo berfoto. Sebelah sini ya, dari sini, sebelah sini, sebelah sini. Tikane dipidana mriko. يا حبيبي إلي فاض قلبي مشتاق